Apa yang terbaik dari Burdah yang menjadikan cinta kami kepada beliau benar-benar murni, Pak Ustadz? Karena Burdah ditulis oleh orang yang sedang sakit, tidak ada harapan lain kecuali mati, tapi dalam kesakitan masih tetap berbuat untuk Nabi. Kita yang sehat ini buat apa? Imam Busiri yang sedang sakit masih bisa menoleskan kata-kata yang indah. Kenapa kita sehat malah mengeluarkan kata-kata yang sakit? Orang sakit tapi mengeluarkan kata-kata yang sehat. Ini ada orang sehat mengeluarkan kata-kata sakit. Yang tersinggung cepat mati. Bacaan solat yang baik dan benar itu seperti apa? Karena saya sering dengar bacaan orang dalam solat beda-beda. Ya, bacaannya ke guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi nanti kalau sudah umur panjang, gigi sudah mulai hilang, itu bunyi huruf Allah. Maka sadar diri, saya Abdul Somad, umur sudah 60 tahun, maka dengan ini mengundurkan diri karena bacaan saya sudah tak pas lagi. Ada anak-anak muda yang bacaannya bagus. Anak muda yang bacaannya bagus, malah nggak ke masjid. Orang tua juga dipaksa maju. Maka perlulah duduk bersama antara pengurus masjid, jamaah, orang tua, orang muda, duduk bersama. Judulnya mau dibawa kemana hubungan ini? Jangan sampai ibadah kita hancur gara-gara itu. Nah, apa hukum minta doa kepada orang lain? Seperti contoh ketika mau ujian dari grup WA minta doa kepada orang lain. Nanti kalau kamu ketemu sama dia, minta doa ampunan Allah dari mulut dia. Sahabat Nabi ini yang nyuruh Nabi minta doa sama dia. Dia bukan sahabat Nabi, tabi'in, nggak ketemu sama Nabi. Setelah Nabi meninggal baru dia datang ke kota Madinah. Namanya Uwais Al-Qarni. Waktu Nabi hidup dia tidak datang karena dia merawat ibunya. Ternyata doanya makbul. Nanti Uwais Al-Qarni datang, Nabi tahu dapat ilham dari wahyu dari Allah SWT, dibawa oleh Jibril alaihissalam. Akhirnya sahabat minta doa, dikabulkan Allah doanya. Itulah dalil minta doa sama orang lain. Ustaz Somad, doakan saya ya Pak Ustaz. Insya Allah doakan juga saya. Habib, doakan saya Habib. Doa halil atasani min husni da'watikum. Doa bid-doa. Selalu minta doa. Tidak tahu kita entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Di akhir majlis nanti kita berdoa bersama. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Ta'ala. Ustaz, saya anak rantau, saya pun juga. Mohon kasih saya tips agar tetap berbakti pada orang tua yang jauh dan membuat beliau bahagia. Karena sebelum saya merantau, saya sering bantu beliau jual kaki lima di pasar. Tapi setelah merantau, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan agar saya tetap berbakti selalu mendapat ridhonya. Karena banyak yang bilang ridho Allah, ridho orang tua. Itu bukan banyak yang bilang, hadis Nabi. Ridha Allah fi ridhal walid. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walid. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Walaupun kau kuliah di Surabaya, di ITS, orang tuamu di kampung halaman, kau tidak bisa bantu dia uang karena kau pun di sini juga cari nafkah sambil kuliah, maka kau telpon dia tengah malam. Assalamualaikum mak, mak sehat? Sabar ya mak, nanti mau puasa hari raya aku pulang, gak perlu belikan baju mak, insya Allah akan aku bawakan dari sini. Kalau kau belum bisa menyenangkan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Itu prinsip. Kalau belum bisa menyenangkan, membahagiakan, jangan menyusahkan dia. Ini sudahlah tidak menyenangkan, menyusahkan. Belum datang aja baru namanya di HP, si pembuat masalah. Jantung orang tua tenang, pup pup pup. Begitu ngelihat nama dia di HP langsung pup 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 pup. Troublemaker. Bagaimana pandangan Ustadz tentang ikhwan dan akhwat yang saling berkomitmen, tapi komitmen itu jangka waktunya masih lama hingga bertahun-tahun? Apakah itu sama dengan pacaran? Pacaran syariah.
tapi tujuan mereka menikah, hanya saja waktunya masih lama, berkomitmennya tahun ini. Setan ini namanya talbis. Talbis iblis, nampaknya baik tapi isinya batil. Yang batil dikemas seolah-olah betul, batil, betul, batil, betul, batil, betul, batil. Ustaz, saya sudah hijrah tapi saya masih membangunkan pacar saya malam, call, tahajud call. Hai, tahajud ya dek. Apa kau yang membangunkan? Mak dia kan ada. Ini namanya la talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Berawal dari tukar nomor WhatsApp, lama-lama kirim kabar, lama-lama la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan tidak pernah mengajak ayo berzina, ayo berzina. Berawal dari satu langkah, mulai melangkah, mulai melangkah, mulai melangkah, mulai melangkah, mulai melangkah. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz? Kamu kuliah aja dulu, selesai nanti S1, lanjut S2, habis itu nanti semua akan indah pada masanya. Semua ada saatnya. Buku bagus, semua ada saatnya. Penterjemah Abdul Somad El-Cema. Kami dulu kuliah nggak ada mikir-mikir pacaran, nggak ada. 4 tahun saya di Mesir tak ada pacaran-pacaran. Kuliah aja, kuliah. Masa Ustadz di Mesir nggak pernah pacaran? Nggak pernah. Kenapa? Nggak ada kesempatan. Kuliah aja. Setelah kuliah menikah. Nah, jadi kalian tak usah komitmen. Nanti kalian terjerumus pada zina, nanti berumus pada perbuatan tak baik. Kalau kami khidbah Pak Ustadz, tunangan boleh tapi jangan lama-lama, karena tunangan ini akan memancing, apalagi alat komunikasi zaman sekarang. Zaman dulu tunangan lama-lama nggak apa-apa karena dia nggak bisa ketemu. Zaman sekarang orangnya nggak ketemu tapi WA-nya jalan, kirim-kiriman gambar, kirim-kiriman foto, kirim-kiriman video. Setan masuk bekerja. Setan tak pernah berhenti. La atiyannahum min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an sama'ilihim, dari kiri. Laki-laki durian, perempuan timun berteman dengan durian tak pernah untung. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Tertulis di botol, do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Ustadz su'ozan, kami nggak ada apa-apa kok. Berawal dari tidak apa-apa, lama-lama menjadi apa-apa. Kami nggak ada buat macam-macam. Dia sudah macam abang saya, dia sudah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bagaimana hukum kumpul setiap malam Jumat untuk sholawat? Apa itu bid'ah? Ngumpul ramai-ramai lalu kemudian sholawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, itu namanya majlis sholawat. Abah Lutfi bin Yahya Kalongan namanya kanzus sholawat. Habib Munzir Al-Musawwa namanya majlis Rasulullah. Di Malaysia Habib Zainal Abidin Al-Hamid namanya Majelis Al-Murtada. Ada majelis solawat, sepekan sekali baca solawat. Apa hukum buat majelis zikir ramai-ramai? Maka dijawab oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Dikumpulkannya hadis tentang boleh zikir bersama-sama. Baca Quran zikir, solawat zikir, istighfar zikir, tahlil zikir, tahmid zikir, takbir zikir. Zikir bersama-sama. Enggak boleh katanya Pak Ustadz zikir sama-sama, karena zikir beramai-ramai itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadisnya jelas. Tulis di Play Store 37 masalah populer, Somad LC, enter, download. Dalil zikir beramai-ramai. Itu bukan kata saya, itu kata para ulama. Idza dzakarani fi nafsihi, kalau hambaku itu berzikir mengingat aku sendirian, zakartuhu fi nafsi, aku sebut ingat dia sendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia buat zikir beramai-ramai, zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan menyebut dia, mengingat dia di majlis yang lebih ramai dan lebih mulia. Itulah majlis bersama Allah, bersama para malaikat.